Shalom, selamat bertemu lagi. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Hari ini kurang bahagia.
bersama-sama memuji dalam lagu penyembahan ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya saudaraku. Shalom semua. Satu lagi kesempatan untuk Anda dan saya dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya ini satu lagi hidangan yang istimewa yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya untuk kita nikmati
dan melihat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan dan membebaskan kita. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau bersama dengan kami, tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Malah saat ini Engkau ada dalam firman-Mu, menyatakan baik kami kebenaran. Firman-Mu adalah segala-galanya yang baik kami, yang membebaskan kami, memberikan kami kuasa untuk melihat dan meraih berkat, meraih kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya sangat-sangat excited ketika saya merenungkan firman Tuhan ini sebelum saya sampaikan dan share dengan saudaraku. Satu lagi kebenaran yang saya percaya, satu isi hati Tuhan. Saya katakan isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan pada dan saya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah terang bagi kita. Dia adalah terang dunia. Firman Tuhan itu menyatakan begitu. Dan terang yang kita miliki ini bukan dinilai daripada terang cahaya yang kita dapat nampak dengan mata kita, yang kita dapat bandingkan dengan malam atau kegelapan dengan cahaya dan terang. Tidak. Cahaya yang kita miliki lebih daripada itu. Pada kejadian ataupun suatu peristiwa yang berlaku di firman Tuhan dalam Keluaran pasal 10, kita tahu bahwa itulah yang ke-9, yaitu berbicara tentang kegelapan yang melanda di tanah Mesir pada waktu zaman Musa. Ketika mereka dilanda dengan kegelapan, tidak ada cahaya atau lampu yang dapat menerangkan mereka. Maksudnya kegelapan inilah satu kegelapan yang supernatural, satu yang luar biasa. Tetapi satu yang istimewa adalah dalam firman Tuhan yang pasal yang ke-10 ayat 23, firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi dikatakan pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Nah, di tempat kediaman, di rumah orang-orang Israel itu ada terang. Nah, saya percaya terang ini juga adalah terang yang bukan biasa-biasa, yang bukan dinyalakan dengan api pelita, lampu dan sebagainya. Tapi terang yang mereka miliki di rumah mereka juga adalah terang yang supernatural. Dan yang sangat istimewa ialah dia merujuk kepada kediaman orang Israel. Nah, luar biasa. Pada hari ini Tuhan mau bicara tentang keluarga. Tuhan mau menyatakan bahwa terang Tuhan itu, atau berkat Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu nyata dalam sebuah keluarga. Ini sangat nyata karena Tuhan sangat pentingkan family, sangat pentingkan entity dalam keluarga. Inilah yang dinyatakan dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Apabila firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita tahu bahwa apa yang dimiliki oleh orang-orang Israel pada waktu itulah ke-9 itu, kegelapan, adalah satu yang supernatural, satu yang ajaib, satu yang merupakan mukjizat yang Tuhan berikan kepada keluarga. Nah, setiap family ataupun setiap rumah orang-orang Israel pada waktu itu terang yang luar biasa. Nah, firman Tuhan dalam ayat ini, firman Tuhan mengatakan, biarlah, hendaklah, demikian hendaknya terang itu bercahaya dalam hidup kita. Bagaimanakah itu menjadi terang dalam kehidupan Anda dan saya? Bila kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bila kita percaya pada Tuhan Yesus, kita membiarkan terang itu bercahaya dalam hidup Anda dan saya. Tapi bila kita membiarkan, kata firman Tuhan sini, cahaya itu menerangi hidup Anda dan saya, malah dalam bahasa Inggris lebih jelas dia katakan, let your light so shine before men. Maksudnya kita membiarkan lampu cahaya terang itu menyinari orang sekeliling kita. Nah, banyak orang mengatakan bahwa ini perbuatan. Tidak. Perbuatan yang baik itu terjadi apabila kita dia katakan sini, let your light so shine, membiarkan. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia dia katakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bagaimana itu firman Tuhan? Mari kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Membiarkan terang itu bercahaya dalam hidup kita adalah apabila kita menghidupi kehidupan kita ini dan membiarkan kehidupan kita ini dipimpin oleh roh. Apa maksud dipimpin oleh roh? Adakah saya tidak membuat apa-apa? Tidak.
Bermaksud ialah kita berpikir dengan cara berpikirnya Tuhan. Kita membuat tanggapan seperti bagaimana Tuhan menanggapi. Kita bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang diri, identity, bukan hanya Anda dan saya, tapi Tuhan kita. Itu berpikir dengan cara pikir Tuhan. Hidup oleh Roh juga berbicara tentang mengubah cara pikir kita. Daripada pikiran secara duniawi, saya katakan duniawi sini ialah berbicara tentang segala sesuatu yang merujuk ataupun fokus pada diri kita kepada penyerahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Penyerahan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan percaya bahwa darah Yesus cukup untuk Anda dan saya. Inilah hidup oleh Roh. Membiarkan terang itu bercahaya. Bermaksud adalah hidup oleh Roh. Dan kita tahu bahwa hidup oleh Roh itu menghasilkan buah-buah Roh. Dan inilah perbuatan baik. Bukan perbuatan daging, tapi perbuatan baik yang Bapa di sorga berikan dan lahir dalam diri kita. Dia katakan sini, dalam ayat yang ke-22, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Sementara dia katakan sini perbuatan daging. Dalam ayat yang ke-19 dia katakan perbuatan daging itu nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Malah penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudaraku, biarlah terang itu bercahaya dalam Anda dan saya. Kita tahu bahwa Yesus adalah terang dunia, tapi kita akan biarkan terang itu bercahaya dalam Anda dan saya. Malah yang istimewa dalam keluarga kita. Bagaimana itu? Dengan hidup oleh Roh. Bagaimanakah hidup oleh Roh? Yaitu dengan berubah cara pikir kita. Daripada cara pikir dunia ini yang berfokus pada diri kita. Apa yang saya boleh buat, apa yang saya tidak boleh buat. Atau juga berpikir tentang apa yang orang boleh buat dan sebagainya. Kepada cara pikir fokus kepada apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan dan sempurnakan bagi Anda dan saya. Wah, luar biasa. Saudaraku, Tuhan sangat-sangat pentingkan keluarga, family. Dan terang ini base dia adalah, ataupun asasnya adalah terang yang Tuhan mau menampakkan itu menjadi kemuliaan baginya di dalam keluarga. Nah, dalam keluarga yang sangat menjadi fondasi utama adalah kepala keluarga. Dan kita tahu bahwa dalam dunia sekarang ini kepala keluarga selalu merujuk kepada laki-laki atau suami ataupun bapak. Tetapi jikalau tidak dalam keadaan tidak ada wujudnya bapak atau peranan bapak atau figur bapak, ibu akan masuk. Ataupun orang yang lebih dewasa, ataupun orang yang menjadi kepala keluarga, siapapun orang itu, mungkin datu atau nenek atau orang lain. Tapi saudaraku, kepala keluarga sangat-sangat istimewa. Dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1, apa yang firman Tuhan katakan? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam betara itu, engkau dan seisi rumahmu, dia katakan, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Apabila Anda berkeluarga, Tuhan melihat keselamatan, atau Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau mempermuliakan, Tuhan mau memberkati. Bukan Anda saja, tetapi Anda dan seisi keluarga. Ini luar biasa. Dan saya berbicara khusus kepada ketua-ketua keluarga, termasuk saya pribadi. Sebabnya mengapa saya katakan bahwa ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat diberkati. Karena firman Tuhan mengatakan sini untuk Nuh, dia katakan masuklah ke dalam betara itu, engkau dan seisi keluargamu. Tuhan mau menyelamatkan Nuh. Dan bukan hanya Nuh, tapi seisi keluarganya. Malah Tuhan berbicara kepada Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 18. Dia katakan begini, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Tuhan sangat pentingkan family, dan bukan hanya family, tapi keturunan. Haleluya. Keturunan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan sini, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan saya percaya dia merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan keturunan ini adalah Anda dan saya. Haleluya. Dan Yesus adalah sulung baik kita. Keturunan Abraham yang lahir, yaitu Yesus Kristus melalui garis galur keturunan Abraham. Akhirnya seluruh dunia diberkati oleh pribadi Kristus Yesus. Dan saya tidak heran ketika dalam pemberitaan dan penginjilan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, satu peristiwa ketika Paulus dan Silas mereka dipenjarakan. Ketika mereka dipenjarakan, mereka dibelenggu.
Justru walaupun dalam keadaan mereka dibelenggu, Paulus dan Silas memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, apa yang berlaku? Mujizat Tuhan berlaku gempa bumi, dan mereka terlepas dari belenggu. Penjara semua terbuka. Dan ketika penjara sudah terbuka, para banduan sudah keluar, apa yang berlaku ialah kepala penjara yang menjaga ataupun menjadi warden di penjara tersebut waktu itu coba mau membunuh dirinya. Tapi Paulus memberitahu kepada kepala penjara ini supaya tidak mengapa-apakan dirinya. Dan apa yang dia katakan di sini, ketika kepala penjara itu melihat bahwa Paulus malah membantu dia mengumpulkan seorang banduan, dan tidak satu pun banduan yang terlepas, mengumpulkan satu tempat yang selamat. Haleluya, luar biasa. Dan kepala penjara ini mengatakan, apa yang harus saya buat? Dan Paulus menjawab, dia katakan, jawab mereka sini merujuk pada Paulus dan Silas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Lihat, ketika Paulus memberitakan Injil, dia bukan hanya memberitakan Injil kepada kepala penjara ini, tapi kepala penjara dan seisi rumahnya. Haleluya. Malah firman Tuhan mengatakan seterusnya, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, saya percaya ini bukan bicara tentang anak-anak dia saja, istri anak-anak dia, tapi semua orang yang berada di rumah kepala penjara ini. Mungkin ada di antara mereka adalah pembantu ataupun hamba kepada kepala penjara ini. Semua diberitakan Injil. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 9, Yesus sendiri berkata kepada Zekius. Dia katakan begini, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Dia tidak katakan keselamatan kepada Zekius seorang. Ketika Zekius menerima dia di rumah, kan memberi makan kepada Yesus dan murid-muridnya di rumah. Dan ketika dia melihat kemurahan yang dia terima, kasih karunia yang dia terima dari Tuhan Yesus, walaupun dia sadar tidak layak, dia katakan separuh dari harta dia ini diberikan kepada orang miskin. Malah orang yang dia telah tipu, dia akan bayar 4 kali lipat. Dan ketika Yesus melihat ini, dia berkata, Tuhan Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kita lihat bahwa Yesus, Bapa di sorga, sangat-sangat memperhatikan bukan hanya orang Kristen, tetapi orang Kristen dan seisi rumahnya. Dan berbicara tentang family. Haleluya. Tuhan mau kita memiliki bukan hanya terang. Kalau kita belum terima Yesus, kita tidak memiliki terang ini. Tapi kalau Anda sudah memiliki Yesus, Anda memiliki terang ini. Tapi Tuhan mau kita membiarkan terang ini bercahaya supaya menjadi berkat pada orang sekeliling kita. Supaya menjadi kesaksian pada orang sekeliling kita. Walaupun apapun yang kita alami, walaupun apa cobaan yang kita alami, tapi kita memilih untuk bercahaya. Nah, saya sudah jelaskan, percaya maksudnya adalah hidup oleh roh. Bagaimana hidup oleh roh? Berpikir dengan cara pikir Tuhan. Itulah hidup oleh roh. Malah inilah hidup kudus. Hidup kudus bermaksud hidup dengan cara berpikirnya Tuhan. Wah, haleluya. Bila melihat masalah problem di depan, kita tidak mengeluh, tapi kita melihat jalan keluar. Bila kita dapat cabaran, kita melihat bahwa kesempatan untuk melihat mukjizat. Apabila kita melihat bebanan dan sebagainya, kesempatan untuk kita dapat melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam keluarga Anda dan saya. Dan Tuhan mula bekerja itu, dan entiti yang dia menjadi fokus bagi Bapa di surga, bagi Tuhan adalah family. Nah, saudaraku, saya mau mengajak kita untuk melihat satu hal yang sangat istimewa dalam Alkitab. Apa yang berlaku jikalau kita membiarkan. Nah, saya katakan membiarkan sini juga adalah menyerahkan segala sesuatu dalam keluarga dan family kita kepada dalam tangan Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 39. Dalam Kejadian pasal 39 ini bicara tentang Yusuf. Yusuf yang mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa Yusuf adalah gambaran tentang Yesus. Yesus surgawi. Yusuf adalah Yesus bagi kita. Karena dialah yang menyelamatkan orang-orang Israel ketika mereka dalam keadaan memerlukan pertolongan. Luar biasa. Ketika Yusuf ditolak oleh keluarganya, yaitu keturunan Israel, Yakub ditolak. Yesus ditolak oleh orang atau bangsa Israel secara umumnya. Ya, tapi ketika berada di tanah Mesir, yaitu di kalangan orang-orang yang bukan Israel, dia menjadi berkat.
kepada mereka. Ketika orang Israel menolak Yesus, Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dalam istilah Alkitab, kita adalah orang-orang Yunani, Gentiles. Tapi karena penolakan, apa yang berlaku dengan orang Israel dengan menolak Yesus, Injil sampai dengan kita. Kita mendapat berkat yang luar biasa. Inilah Yusuf. Yesus adalah Yusuf surgawi bagi Anda dan saya. Apa yang dia katakan dalam pasal yang ke-9 ayat 4 dan 5. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Saudaraku, Yusuf ketika Potifar menyerahkan segala sesuatu, pengurusan dalam rumah, dalam rumah dan keluarganya, diserahkan kepada Yusuf yang urus. Saudaraku, saya percaya ketika kita menyerahkan segala persoalan kehidupan Anda dan saya dalam keluarga kita, mungkin juga bicara tentang karena, berbicara tentang keperluan, berbicara tentang kesehatan dan sebagainya, kita serahkan kepada Yusuf surgawi kita, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang kelima, dia katakan sini luar biasa. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Apa yang luar biasa, kata apa yang Tuhan katakan. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala, dikatakan segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ketika kita menyerahkan, dan saya berbicara kepada ketua keluarga, bila kita menyerahkan segala pengurusan, saya katakan pengurusan family kita, keluarga kita kepada Yusuf surgawi, Anda dan saya itu pribadi Kristus Yesus sendiri, serahkan kepada pengurusan Yesus. Yesus yang ngurus. Malah saya mau kita berdoa. Di dalam doa kita, malah ketua keluarga, kita ada keperluan ini. Saya katakan berdoa kepada anak-anak kita. Berdoa untuk pasangan hidup kita. Berdoa untuk seisi rumah kita. Kita serahkan segala cabaran, mungkin bukan cabaran, tentu tidak ada cabaran, segala pengurusan, malah segala kekhawatiran, segala bebanan dalam pikiran kita, ataupun secara ekonomi dan sebagainya, dalam pengurusan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, mari kita berjanji, kita tidak mau ambil balik apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita let go, kita biarkan, saya katakan beri kesempatan kepada Yesus untuk melakukan atau menguruskan segala keperluan dalam keluarga kita. Seperti Yusuf, ketika keluarga orang Mesir ini menyerahkan kepada Yusuf segala pengurusan. Malah perkataan yang digunakan yang lebih tepat ialah kuasa. Kadang-kadang kepala keluarga bilang, mengatakan saya yang berkuasa, saya yang menentukan dan sebagainya. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sejak hari itu ketika dia menyerahkan semuanya, keluarganya diberkati dengan luar biasa. Dan bukan di rumah saja, katakan malah di ladang. Bicara tentang apa yang berlaku di dalam rumah kita, juga di luar rumah kita, pekerjaan yang kita lakukan di luar. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapak-bapak, malah ibu-ibu, ketua keluarga, malah saya mau sama anak-anak kita, siapapun Anda, untuk berdoa, menyerahkan segala sesuatu aspek urusan dalam hidup Anda dan saya kepada Yusuf rohani kita, yaitu Yesus Kristus. Dan jangan ambil balik. Walaupun itu merisaukan kita katakan kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya inilah, apabila Tuhan katakan, biarlah demikian hendaknya terang mempercaya, sehingga perbuatanmu yang baik dilihat orang, buah-buah roh nampak dalam kehidupan Anda dan saya. Malah inilah cara di mana kita dapat menjadi saksi dan berkat pada orang sekeliling kita,
terutama pada waktu-waktu sekarang ini. Malah pada waktu Anda dan saya mengalami dan menghadapi cabaran dalam hidup ini. Inilah kesempatan kita. Kuncinya adalah kita serahkan kepada Yusuf rohani. Anda dan saya itu Yesus Kristus, pribadi Yesus. Segala pengurusan hidup dalam keluarga kita. Dan mari kita melihat dan pun ekspektasi pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Ia menjadi saksi berkat kepada orang sekeliling kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau memberikan pada kami yang terbaik dari surga, yaitu pribadi Kristus Yesus. Apa yang Engkau berikan pada kami adalah lebih indah, lebih luar biasa daripada apa yang dapat kami pikirkan Bapa di surga, expect Bapa di surga. Engkau dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pada hari ini, saya sebagai ketua keluarga, dan saya percaya, saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan, ketua keluarga yang mulai berdoa pada saat ini, menyerahkan segala pengurusan dalam keluarga, segala sesuatu yang membebankan, malah sesuatu yang remeh-temeh ke dalam pengurusan Tuhan. Biar Tuhan yang urus keluarga kami, anak-anak kami, masa depan mereka, malah keperluan mereka semasa. Malah saat-saat ketika kami menghadapi cabaran, kami serahkan pada Tuhan, Tuhan yang urus. Dan kami percaya, seperti Yusuf, ketika orang Mesir menyerahkan dalam pengurusan Yusuf, sejak dia serahkan segala sesuatu kepada Yusuf, dan Yesus adalah Yusuf rohani kami. Pribadi Kristus adalah juru selamat kami. Pribadi Kristus yang menjadi pengurus dalam kehidupan kami. Kami percaya pada surga, kami akan mulai melihat mukjizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Bapa di surga, setiap keluarga, siapapun dan dimanapun mereka berada, Engkau memberkati dia Bapa di surga. Karena Engkau sentiasa melihat banyak ketua keluarga, tapi melalui ketua keluarga, seluruh isi rumah diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan hanya bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati, kemuliaan, kemurahan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang menyertai saya senantiasa sampai Tuhan datang. Amin.